وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu waktu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid dzata yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Falaqiya rajulun yuqalu lahu Abu Umamah. Maka dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Umamah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ma li araka fil masjid fi ghairi waqti shalah?" Kenapa kamu ada di masjid sedang bukan waktu salat? Maka Abu Umamah menjawab, faqala humumul lazimatni wa duyuni ya Rasulullah. Saya ini sedang banyak kegalauan dan utangku menumpuk ya Rasulullah. Maka saya ada di sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala u'allimuka kalaman iza qultahu adhaba Allahu anka hammaka wa qada dainak. Maukah kamu aku ajarkan kalimat yang apabila engkau membacanya, maka Allah akan menghilangkan kegalauanmu dan Allah akan mengatasi utang-utangmu. Faqultu bala ya Rasulullah. Maka laki-laki itu mengatakan, iya ya Rasulullah, saya mau. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Idza asbahta wa amsayta faqul Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Dan aku berlindung diri kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kepengecutan dan kebakhilan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari penguasaan orang lain dan menumpuknya hutang. Kemudian Abu Umamah mengatakan, faqultu hadha du'a fa'adhaballahu anni hammi wa qada daini. Maka aku membaca doa ini di pagi hari dan sore hari, maka Allah menghilangkan kegalauanku dan Allah mengatasi hutang-hutangku. Saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita berhadapan dengan banyak masalah. Bahkan selalu kita berhadapan dengan banyak masalah yang akhirnya membuat kita galau. Dan kita juga kadang-kadang terantuk atau terlilit hutang. Dan dalam agama ini kita telah mendapatkan bimbingan yang luar biasa, panduan yang luar biasa tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah kita. Sang sahabat ini terantuk masalah, ya, menghadapi masalah-masalah yang berat, hutang yang menumpuk, dia berlari ke masjid. Alias dia berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, kencangkan hubungan dengan Allah. Berlarilah ke masjid, jangan pergi ke tempat yang lainnya. Curhatlah kepada Allah. Ya, rajinlah menyetor muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita curhat kepada makhluk, curhatlah kepada Allah. Maka karena dia berlari ke masjid, maka Allah memberinya hadiah yang luar biasa. Dia berjumpa dengan Nabi dan akhirnya dia diberikan resep. Dan resep ini resep yang luar biasa, doa pembebas hutang. Ya. Yang kalau kita telaah perhatikan satu-satu dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hutang itu bisa dilunasi, masalah itu bisa terasati adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan sikap mental yang positif dalam kehidupan ini. Coba kita perhatikan
isi dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kegalauan, kegelisahan, dan kesedihan. Kalau kita galau, kalau kita gelisah, kalau kita senantiasa bersedih, solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi akan semakin menjauh. Maka kita minta kepada Allah sikap mental untuk senantiasa bisa selalu optimis, selalu riang gembira menghadapi seluruh masalah-masalah kehidupan kita. Kemudian sikap mental yang berikutnya adalah wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari yang namanya rasa tidak berdaya. Ini juga sikap mental yang akan membuat kita semakin terpuruk. Kalau kita selalu membayangkan masalah kita itu jauh lebih besar dari kemampuan kita. Ya. Kita semakin merasa tidak berdaya, maka mintalah kepada Allah, ya Allah jauhkan diri saya dari yang namanya ketidakberdayaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa malas. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari rasa malas. Ya, ketidakberdayaan dan rasa malas. Usir rasa malas itu dari diri saya, ya Allah. Aku berhadapan dengan masalah-masalah, kemudian hutang. Buatlah aku menjadi manusia yang senantiasa giat bekerja, giat beraktivitas, kemudian mampu untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalahku, ya Allah. Kemudian yang berikutnya, sikap mental berikutnya diminta adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kepengecutan. Apa itu kepengecutan? Pengecut artinya menghindari masalah, lari dari masalah. Tidak berani menghadapi masalahnya. Menghindari masalahnya, padahal masalah itu datang untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Karena kalau kita menghindarinya, maka dia akan semakin membesar dan tidak akan menemukan solusi. Ya. Dan kemudian ini yang unik, kita minta kepada Allah dari sifat bakhil. Ya. Ya Allah, jauhkan diriku dari yang namanya sifat bakhil, pelit. Ya. Dan ini ada isyarat ya dalam agama ini bahwa kalau kita menghayati atau memperhatikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, salah satu pemicunya atau penyebabnya karena kita pelit, kita bakhil, ya, tidak mau berbagi dengan orang lain, ya. Maka kita minta kepada Allah agar supaya yang namanya rasa bakhil itu dijauhkan dari diri kita, bahwa kita ringan tangan membantu orang lain, dan yang namanya bersedekah, meringankan beban orang lain, itu bukan cuma untuk orang kaya yang bisa melakukannya. Hatta walaupun kita tidak punya apa-apa pun, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita. Ringankanlah beban orang lain. Dermawanlah. Maka Allah juga akan turut memperdulikan masalah-masalah kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, baru diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari penguasaan orang lain kepada aku dan menumpuknya hutang-hutang. Ya. Ini saudara sekalian cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pamungkas doa ini, ya, bahwa kita tidak ingin dikuasai oleh orang kemudian hutang-hutang kita menumpuk. Tapi sebelum itu kita berlindung diri kepada Allah dari dua hal yang terakhir ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sikap mental yang positif. Ya. Bahwa kita jauh dari yang namanya kegalauan, kegelisahan, kesedihan, ketidakberdayaan, kemalasan, kepengecutan, kebakhilan. Baru kita minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari penguasaan makhluk dan menumpuknya hutang. Saudara kecil Allah Subhanahu wa taala, ini resep yang luar biasa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Bagaimana kita membangun sikap mental yang positif sehingga kita selalu bisa keluar dari masalah-masalah kehidupan kita dan bisa kita melunasi hutang-hutang kita. Dan ternyata resep utama adalah sikap mental yang baik. Dan itu juga
diakui oleh para pakar manajemen modern, bahwa yang paling utama dalam diri kita itu adalah sikap mental yang positif, agar kita mampu survive dalam kehidupan ini, menghadapi seluruh problematika kehidupan. Maka mari kita biasakan membaca doa ini di pagi dan sore hari. Hayati makna-maknanya, kemudian aplikasikan makna-makna itu dalam keseharian kita. Kita senantiasa berusaha untuk tidak bersedih, tidak malas, tidak pengecut, tidak bakhil, ya, dan seterusnya. Yang itu ketika kita melakukannya, maka insya Allah apapun masalah kehidupan yang kita hadapi, yang Allah berikan kepada kita, kita akan mampu melaluinya dengan baik. Kita akan selalu menemukan solusi-solusi yang baik terhadap masalah-masalah kita, dan kita menjadi manusia yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.